Kondisi rumah keluarga almarhumah Raya sangat memprihatinkan. Mereka tinggal di rumah tidak layak huni sebelum dibangun warga. Rumah tersebut berlokasi di Kampung Padangenyang, Desa Cianaga, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Rumah itulah yang menjadi saksi bagaimana Raya mengalami penderitaan hingga berujung kehilangan nyawanya. Ayah kandung Raya, Udin yang berusia 34 tahun, diketahui saat ini mengalami penyakit TB. Sedangkan ibunya, Enda berusia 38 tahun, mengalami gangguan kejiwaan. Kedua anaknya, Risna yang baru berusia 7 tahun, serta mendiang Raya, tinggal bersama ibu dan ayahnya dengan kondisi yang memprihatinkan. Kepala dusun setempat, Arif Rahman mengatakan, sebelumnya, kondisi rumah keluarga tersebut sangat memprihatinkan, tidak seperti sekarang ini. Dindingnya dari bilik anyaman bambu, begitu pula lantai rumahnya. Bahkan, atapnya pun terdiri dari genteng biasa, ucap Arif pada Kamis tanggal 21 Agustus tahun 2025. Setiap kali hujan, atap rumah tersebut kerap alami kebocoran. Belum lagi lantainya yang berlubang, yang kerap membuat anak-anaknya jatuh mengingat rumah mereka merupakan rumah panggung. Ironisnya, lantai bambu rumah tersebut pun kerap dipakai sebagai bahan kayu bakar untuk memasak. Maka tak heran, lantainya pun berlubang di mana-mana. Kondisi ayahnya yang mengalami sakit TBC membuat dirinya tidak bisa kemana-mana. Begitu pula ibunya yang mengalami keterbelakangan mental. Arif menuturkan, hasil inisiasi masyarakat dan kepala desa, akhirnya bergotong royong melakukan renovasi rumah agar layak ditinggali oleh mereka. Menurut Arif, mendiang Raya terkadang bermain di kolong rumah panggung yang tak layak setiap kali penyakit mental ibunya kambuh. Awalnya kondisi rumahnya lebih memprihatinkan dari kondisi yang sekarang ya. Dengan dindingnya bilik bambu, terus lantainya juga talupuh ya kalau bahasa di kampung, bambu yang di itu, terus atapnya juga atap genteng biasa ya. Kalau misalkan hujan suka bocor gitu, dan lantainya itu bocor. Jadi pernah terjadi anaknya jatuh karena lantainya memang sudah rusak gitu. Karena dengan keterbelakangan mental tadi, kadang orang tuanya memanfaatkan lantai bambu tersebut untuk suluh gitu ya, untuk masak. Kalau misalkan dia malas untuk kayu bakar, cari kayu bakar gitu ya. Jadi manfaatnya ada sehingga lantainya pernah bocor. Nah ini atas dasar musyawarah dengan warga diinisiasi oleh kepala desa, maka warga di sini secara gotong royong melakukan renovasi rumah itu. Dan penggeraknya adalah kepala desa dengan menyumbangkan juga anggaran pribadi mungkin ya, bekerja sama dengan warga dan tokoh masyarakat di sini sehingga bisa direnovasi dengan menggunakan dindingnya GRC dan gentengnya asbes, dan lantainya juga sudah pakai papan sekarang. Gitu. Pak, kalau pantauan dari Pak Kadus nih, kondisi Raya sebenarnya sakit awalnya itu sejak kapan nih Pak? Kalau bicara sakit, pantauan dari saya karena bukan ahlinya ya, melihat orang sakit atau enggak. Cuma kalau dari informasi Pak Kadar Posyandu, dia itu rutin ke Posyandu dan diberikan apa yang memang seharusnya diberikan, termasuk pemberian makanan tambahan dari Posyandu. Dari mulai kehamilannya sampai dengan usia 5 tahun gitu. Termasuk diberikan susu, terus buah-buahan dan makanan-makanan yang bisa disebut sebagai makanan tambahan di Posyandu gitu. Termasuk pernah juga dilakukan pengecekan kesehatan di puskesmas dan lain-lainnya gitu. Pak, itu kan anaknya kadang-kadang mereka ada di bawah lantai Pak. Iya. Itu sering apa atau memang seperti apa sih Pak kondisinya Pak? Kalau sering sih enggak, karena mungkin kondisi orang tuanya itu kan kadang normal, kadang juga penyakitnya muncul. Nah ketika penyakit orang tuanya muncul, anaknya di bawah pun dibiarin gitu. Yang penting kalau bahasa kampung, biarin aja, yang penting anaknya anteng gitu. Jadi kalau misalkan ada keluarganya, coba anaknya diambil, jangan di bawah, biarin aja, yang penting anteng gitu. Tidak nangis berarti? Yang penting nggak nangis aja. Pak, kalau boleh tahu terakhir pemeriksaan atau kabar dari Kader Posyandu itu dalam memeriksa Raya kapan itu Pak? Pemeriksaan kayaknya di usia dia 5 tahun, soalnya untuk pelayanan di Posyandu itu 5 tahun ke bawah ya. Setelah 5 tahun ke atas nggak masuk Posyandu lagi. Nggak, maksudnya kabar dari kader terakhir itu diperiksa kondisi Raya itu kapan Pak? Usia mungkin berapa ya? Usia 5 tahun itu aja.
usia 5 tahun. Enggak, maksudnya kan Raya ini usianya 3 tahun Pak ya? Usia 3 tahun. Jadi kalau kabar dari kader Posyandu itu diperiksa terakhir itu di usia berapa waktu itu Raya itu? Sering ke Posyandu katanya dan segala macamnya. Itu di usia sekitar 3 tahun kurang lah. 3 tahun kurang 2 bulan informasinya. Tapi kalau dari warga sendiri sini udah melaporkan belum? Katanya kan tadi kondisi Raya jalan susah gitu kan dan segala macam, tidak sesuai dengan usianya lah gitu. Iya. Itu dilaporkan nggak sih Pak sebenarnya Pak? Pasti sudah dilaporkan, walaupun warga nggak melaporkan kan ada kadar Posyandu yang mau tahu itu. Soalnya secara rutin kontrol ke Posyandu otomatis oleh bidan desa dan kader-kadernya kondisi seperti itu diketahui. Gitu. Nah terus kemarin mereka ini kesulitan dengan identitas Pak. Ya. Nah itu sebenarnya apa yang terjadi sih Pak sampai mereka tidak punya KTP, KK dan segala macamnya? Kalau kaitan dengan identitas tahun 2023-2022 kebetulan keluarga Udin itu mendapatkan bantuan langsung tunai dari desa ya. Secara otomatis persyaratannya itu adalah mempunyai identitas. Maka dipastikan di tahun itu mereka memiliki identitas. Minimal kartu keluarga ada. Tapi mungkin kembali lagi ke keadaannya, mungkin identitas tersebut hilang gitu. Oke. Jadi KTP sama kartu keluarga juga tidak didapat Pak dari keluarga ini Pak? Iya, yang kemarin pas waktu dibawa ke rumah teduh memang dicari itu nggak ada. Tapi alhamdulillah sampai sekarang kondisinya sudah dicetak ulang kartu keluarganya, KTP-nya juga sudah ada, bahkan BPJS-nya sudah diaktifkan. Sebelumnya, kasus memilukan terjadi di Kabupaten Sukabumi. Seorang anak bernama Raya meninggal dunia setelah sempat dirawat di RSUD Bunut, Kota Sukabumi akibat infeksi bersarangnya cacing. Kondisi darurat kesehatan yang dialaminya terkendala oleh masalah administrasi dan ketiadaan identitas kependudukan, sehingga proses pengurusan jaminan kesehatan tak kunjung selesai. Pendiri Rumah Teduh, Iin Asian menjelaskan kronologi sejak laporan pertama diterima pada tanggal 13 Juli tahun 2025 lalu. Saat itu, pihaknya mendapat kabar dari kerabat Raya bahwa anak tersebut mengalami sesak napas. Relawan Rumah Teduh segera melakukan asesmen, namun saat mereka tiba di lokasi, kondisi Raya sudah dalam keadaan tidak sadar. Iin lantas melarikan Raya ke rumah sakit. Sayangnya, Raya tidak punya identitas sama sekali, sehingga saat dimintai administrasi, pihaknya alami kesulitan untuk menggunakan layanan BPJS. Saat itu, pihak rumah sakit pun memberi kebijakan 3x24 jam untuk mengurus administrasi Raya. Akan tetapi, sampai waktu itu habis, proses tidak kunjung selesai. Menurutnya, pihak RSUD Bunut sudah memberi keringanan luar biasa. Sayangnya, karena kendala birokrasi, Iin tidak berhasil mendapatkan BPJS. Akhirnya, perawatan Raya ditanggung secara tunai oleh Rumah Teduh. Tagihan perawatan Raya mencapai 23 juta rupiah lebih, namun setelah ada keringanan dari rumah sakit, biaya yang dibayar sebesar 15 juta rupiah. Sisanya dibebaskan, sehingga hubungan Rumah Teduh dengan pihak rumah sakit cukup baik sekali. Hanya saja, menurut Iin, aturan tidak bisa fleksibel untuk kondisi sedarurat yang dialami Raya. Iin menilai kasus Raya bukanlah hal yang pertama. Rumah Teduh sudah menangani ratusan pasien dengan kondisi serupa. Iin berujar, sistem kesehatan di Indonesia belum berpihak kepada masyarakat miskin dan tanpa identitas. Seringkali urusan birokrasi justru membuat penanganan darurat menjadi terlambat. Ia berharap pemerintah bisa membuat kebijakan khusus agar masyarakat miskin dan rentan tidak terhambat birokrasi saat alami kondisi darurat. Sementara itu, salah satu relawan Rumah Teduh, Ajeng, menceritakan kesulitan dirinya dalam mengurus dokumen kependudukan Raya untuk mendapatkan jaminan kesehatan sosial pemerintah. Ajeng mengaku bolak-balik ke Disdukcapil, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, bahkan mencoba menghubungi pimpinan dinas. Nahas, tidak ada tindak lanjut hingga waktu 3 hari tersebut habis. Akhirnya, Ajeng tidak bisa mendapatkan jaminan kesehatan untuk Raya.